Halo semuanya, apa kabar harimu? Di video ini, aku akan memberikan informasi pekerjaan apa saja yang bisa diambil oleh seorang desainer grafis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, berikan likes dan share video ini ya. Kamu sedang kuliah desainer grafis? Atau kamu mempunyai keahlian dalam bidang tersebut? Jangan khawatir tentang karirmu. Di sini aku akan menjelaskan prospek karir seorang desainer di dalam dunia pekerjaan. Sebetulnya desainer grafis bisa memilih antara harus bekerja full-time atau bekerja sampingan sebagai freelancer. Nah, untuk terjun ke dunia pekerjaan ini, ada beberapa syarat yang harus kamu perlukan. Pertama, kamu harus mempunyai skill di bidang ini, tapi bukan cuma asal skill ya. Di industri kreatif, terutama untuk desainer grafis, biasanya kamu harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan dan selalu up-to-date dengan perkembangan desain yang muncul. Syarat kedua, kamu harus memiliki pengalaman dahulu. Setidaknya kamu pernah magang dengan pekerjaan yang berkaitan dengan ini. Terakhir, agar kamu bisa cepat diterima oleh perusahaan, kamu hanya perlu membangun portofoliomu yang baik dan tentunya menarik perhatian. Langsung saja nih, aku kasih tahu kamu prospek pekerjaan yang bisa membangun karirmu dari bawah sampai dengan karir senior level. Mulai dari industri kreatif sampai dengan perusahaan formal pada umumnya. Bahkan kalau kamu beruntung, kamu bisa menjadi desainer di pemerintahan loh. Pertama, kamu bisa bekerja di creative agency. Creative agency adalah sarang bagi para pekerja kreatif. Mulai dari creative designer, copywriter, ataupun art director. Nah, jenjang karir di perusahaan creative agency cukup dibilang memuaskan loh, kalau kamu konsisten bekerja di industri ini. Aku jamin deh, gajimu sangat tinggi pastinya. Karena creative agency merupakan perusahaan yang bisa dibilang royal dalam memberikan fasilitas dan benefit. Kedua, kamu bisa berkarir di creative studio. Perusahaan ini cukup menarik untuk kamu nih, yang ingin belajar lebih lagi tentang dunia desain. Karena di Creative Studio, kamu akan menerima banyak brief dari klien. Mulai dari merancang sebuah logo, membuat animasi, dan lainnya. Dari situlah jam terbang keahlian dan karyamu akan berkembang. Kamu bisa mencari Creative Studio besar yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Ketiga, ada rumah produksi atau production house. Siapa yang cita-citanya bekerja di industri ini? Production house merupakan salah satu tempat yang menampung para pekerja kreatif. Salah satunya adalah desainer grafis. Skill kamu pasti sangat berguna sekali di sini. Pekerjaan yang bisa kamu hasilkan, antara lain, membuat poster atau key visual untuk setiap judul film yang diproduksi. Dan kamu bisa membangun image PH ini menjadi keren melalui kreativitasmu dalam mengolah materi iklan dan komunikasi visualnya. Keempat, kamu bisa masuk ke dalam media konvensional atau media digital. Industri ini cukup dibilang masih membuka lebar untuk pekerjaan yang satu ini. Kalau kamu tertarik dengan media konvensional, kamu bisa melamar di stasiun TV, penyiaran radio, dan perusahaan iklan cetak. Nah, kalau kamu mau masuk ke perusahaan digitalnya, kamu bisa melamar ke perusahaan penyedia streaming online atau perusahaan berita yang berbasis digital. Kelima, prospek yang menjanjikan juga ada dalam perusahaan formal. Kamu bisa melamar di berbagai korporat besar, seperti perusahaan food and drink, perusahaan teknologi, perusahaan keuangan, dan lainnya. Biasanya kalau kamu melamar pekerjaan ini, kamu akan ditempatkan dalam tim pemasaran dan tim komunikasinya. Jika kamu bekerja di sini, kamu harus mengikuti aturan dalam berpakaiannya. Biasanya, korporat tidak sefleksibel dengan industri kreatif pada umumnya. Terakhir, kamu bisa bekerja di pemerintahan. Kalau kamu berniat ingin masuk ke sana, kamu hanya perlu koneksi dan mengikuti pendaftaran yang disediakan oleh kementerian terkait. Biasanya, seorang desainer grafis akan ditaruh dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi tidak menutup kemungkinan, kamu bisa ditaruh di kementerian yang lain juga. Nah,
Gimana? Apakah kamu tertarik untuk terjun ke perusahaan yang sudah aku sebutin di atas? Atau kamu masih ragu? Jangan khawatir, kuatkan pilihanmu dulu ya sebelum mencobanya, agar kamu bisa bekerja dengan sepenuh hati.